sekarang sampai kapan? Iya. Kita semua di sini sebenarnya kalau dibilang nggak mau berkorban, kita banyak berkorban nih dalam spesifikasi kita, layanan kita gitu. Jadi jangan takut, maju aja. Halo, assalamualaikum. Kita jumpa lagi di ruang vendor. Kali ini sudah ada beberapa vendor yang ikut di Cibinong Wedding Expo 2021. Langsung aja kita perkenalkan mereka ya. Silakan. Halo, nama saya Fajar Trisyanto dari Darman Park Wedding Venue. Kita beralamatkan di Sentul Selatan. Oke, selanjutnya. Halo, nama saya Marsha dari Puzzle Dekorasi di bidang dekorasi wedding. Alamat kita di Grand Harmony Boulevard nomor 3 Bogor Nirwana Residence. BNR selanjutnya. Halo teman-teman semua, nama saya Aisyah dari Astory untuk kategori vendor foto dan video. Kita alamatnya di Taman Hiasnya sektor 3 nomor 6. Harus ulangin ya? Nggak apa-apa. Selanjutnya. Halo, nama saya Faris Farhan Hakim yang bergerak dari Salmon Wedding yang bergerak di bidang wedding organizer yang bertepatan di Kampung Sawah RT 1 Bojonggede nomor 61. Oke. Itu tadi vendor-vendor yang akan berbincang santai di hari ini. Selanjutnya kita mau ngobrolin ini. Sekarang kan pemerintah sudah mulai banyak peraturan untuk pernikahan protokol kesehatannya. Kemudian kita mau tahu nih sekarang apa sih yang masing-masing vendor lakukan untuk menerapkan protokol kesehatannya. Silakan. Kalau dari Darman Park memang banyak banget peraturan yang diadaptasi dari peraturan-peraturan pemerintah. Yang contohnya pastinya harus menggunakan masker, terus harus sering-sering cuci tangan, terus ada disinfektan juga setiap kali ada perpindahan tamu. Jadi ya itu yang menyebabkan adanya perbedaan atau pergantian kebiasaan ya. Yang dulunya itu kayak ya udah wedding ya salaman ketemu biasa. Nah sekarang ada peraturan yang mengharuskan semuanya pakai masker dan disinfektan, terus hand sanitizer. Itu kita siapkan semuanya sih protokol-protokolnya semuanya demi kenyamanan dan keamanan si customer itu. Kalau dari venue itu ada perizinan khusus nggak kalau misalnya untuk pernikahan? Pastinya. Karena kan sebenarnya kalau venue itu dibatasin, kita itu tidak boleh menyelenggarakan acara lebih dari 100 orang. 100 orang nggak boleh ya? Jadi kalau misalnya teman-teman mau nikah atau wedding itu misalnya kita harus mengundang 1.500 orang atau 2.000 orang. Nah, siasat kita adalah kita bisa bagi per jam gitu. Paling seperti di rolling itu, ya. Di rolling ya. Jadi tetap aman, tetap bisa menghadiri acara wedding itu, tapi tentunya tidak melanggar peraturan. Gitu. Okay. Kalau dari dekorasi nih, puzzle dekor. Kalau dari sisi dekorasi sih untuk protokol sendiri kita ke krunya itu kita lebih menjaga kebersihan. Yang seperti tadi Mas bilang itu kita pakai masker, terus cuci tangan juga pastinya lebih diperhatikan lagi ya kebersihannya. Dan untuk barang-barang dekornya sendiri ketika sudah didekor itu kita semprot disinfektan kayak gitu. Jadi memastikan apa yang udah dipegang-pegang itu kita bersihin lagi kayak gitu. Jadi aman lah gitu buat semuanya kayak gitu sih. Kalau dari kita kayak gitu. Kalau foto ada kebijakan khusus nggak untuk protokol? Sebenarnya sih lebih kalau misalkan venue atau misalkan dekorasi kan sebenarnya protokolnya itu sebelum acara berlangsung. Kalau kita kan karena pelaksana yang memang hadir sepanjang acara tuh untuk kru sendiri yang pasti masker. Kalau misalkan require sarung tangan ya kita pakai sarung tangan. Terus juga kalau buat kru kita antigen berkala kayak paling nggak sebulan 2 kali sebulan ya. Kalau misalkan lagi sepi ya sebulan sekali. Kalau lagi ramai ya mungkin bisa lebih sering lagi tergantung dengan intensitas flow kita. Terus juga alat-alat ya itu mau nggak mau yang kamera cuma dilap doang ya sekarang jadi kena desinfektan juga ya. Gitu. Dan termasuk ke baju, ke tas, ke kamera semuanya jadi dilap-lapin gitu sih. Sama juga ya kalau misalnya sekarang tuh arahan dari asosiasi itu kita nggak boleh terima handphone ya selama acara. Itu betul. juga cukup dilema sih sebenarnya kalau tamunya orang tua atau keluarga gimana, tapi kita harus ikutin asosiasi kan. Jadi kadang kita juga bawa signage gitu, mohon maaf kita nggak terima handphone tamu.
sama juga kalau lagi foto di pelaminan tuh ya biasanya kita ada instruksi kalau misalkan maskernya mau dibuka tidak bicara lagi baru kita foto, jadi memang rapin banget dulu formasinya. Terus udah gitu kita jauh baru kita instruksiin buka masker tanpa bicara, foto mereka pakai masker lagi baru jalan gitu. Dan itu berlaku kalau misalkan sekarang mekanismenya kan yang namaste itu memang harus jauhan ya, jadi gimana caranya udah mah jauhan nanti mukanya nggak kelihatan kan gitu. Nah itu masuknya ke dekorasi juga tuh, jadi biasanya di atas kita bikin taman lagi di bawah kayak gitu. Jadi untuk ini jarak juga ya sebenarnya. Iya, jadi kita apa sih namanya? Sebenarnya additional cost juga. Cuman gimana kan kita ngikutin protokol ya supaya kita. Tapi untuk itu kita atur lah gitu. Untuk bunga-bunga segala macam kita aturin biar tetap bagus. Itu kurang kelihatan ya Mbak ya, cuman gimana? Mengikuti protokol gitu. Iya betul, cuma paling instruksi dari kita kalau misalkan kan ada tamu yang nggak mau lepas masker juga karena foto. Jadi kita sebenarnya himbauannya kalau nggak mau dilepas nggak apa-apa, gitu. Karena itu hak dia kan, gitu. Cuman emang nggak bisa dibohongnya, mungkin ada kerugian ya karena ada momen yang istilah kata tidak lain daripada yang lain gitu selama COVID ya. Cuman emang balik lagi itu kan preferensi masing-masing. Sama paling beauty shoot sih mungkin beauty shoot ya balik lagi kayak kita tahu tanyakan mau di mana gitu ya, kadang dia mungkin insecure kalau di venue yang terlalu banyak orang. Kalau misalkan kalau di hotel mungkin di lobby karena udah dilalui banyak orang mungkin dia insecure ya, kita juga tanyain dia mau beauty shoot di mana, pertimbangan juga sih jadinya sekarang. Dengan kayak tadi itu kan seharusnya jadi lebih ribet ya. Nah itu ada penambahan personil atau apa sih yang diantisipasi gitu? Nah itu dia sih sebenarnya kalau misalkan sebenarnya kalau dibilang personil tergantung venue juga sih dan tergantung tamu ya sebanyak apa. Karena kalau misalkan ketika emang dan kalau di Astory sih kayak misalkan ketika memang ada tim kita yang bisa dia stand available di tanggal itu ya, misalkan kita ngerasa itu ribet ya kadang kita nggak incat sih, yaitu keuntungan privilege pengantin aja dapat. Cuman memang kalau dibilang nambah personil sebenarnya sekarang tuh mereka banyak yang mengecil kan karena sifatnya ke intimate lah atau misalkan akad only. Cuman emang ya itu sih lebih ribet ya mau nggak mau ya, nggak hanya foto sih mungkin semuanya juga jadi lebih ribet ya. Jadi lebih banyak adaptasi kebiasaan baru WO nambah personil, ada yang bawa cek suhu segala macam ya kan gitu. Kalau dari tenda dekorasi saya dapat info fokus di tenda juga ya. Nah itu gimana biasanya kan menghandle yang rumahan nih justru ya banyak kan ya. Kita juga mengadaptasi dari 3M. Yang pertama tim memakai masker. Kita menyediakan masker sekitar 100 sampai 150 ngasih ke klien kita. Nah yang kedua kan ada mencuci tangan. Kita juga mengadaptasi untuk alat cuci tangannya agar tidak bersentuhan tangan, agar tidak menggunakan keran gitu ya, menggunakan kaki yang kanan biasa air, kiri sabunnya gitu. Jadi ketika kalau pakai keran kan bakteri bisa berpindah kan. Nah kalau untuk yang ketiga itu menjaga jarak. Menjaga jarak biasanya kita yang set up. Kalau di rumahan kan susah tuh ya. Betul. Nah itu gimana caranya? Kalau untuk teman gimana? Untuk membuat mereka menjaga jarak nah, susah. Itu kita yang untuk set up semuanya, bangku segala macam itu kita. Dan seperti tadi dari puzzle dekorasi itu bikin pelaminannya bertingkat ya. Iya, sama kita bikin puzzle ininya bertingkat 1, 2. Jadi salam namaste aja untuk tamu-tamunya. Tadi kan protokolnya sudah dilakukan. Nah, sekarang dengan pandemi ini kan pasti banyak yang maunya akad aja atau misalnya dia jadi tadi yang kita paket jualnya bisa 500.000 orang, sekarang nih menurun. Nah, kalau di kondisi masing-masing vendor nih gimana? Kalau di hotel? Kalau di venue itu sendiri pasti pengaruhnya drastis banget ya secara revenue, karena ya pertama kita udah dapet klien dari tahun 2019 misalnya, banyak yang schedule, pernah nggak sih teman-teman kayak gitu? Pasti banyak lah ya ngalamin itu. Karena schedule itu jadinya ya cash flow kita agak terganggu juga di situ. Tapi alhamdulillahnya makin kesini nih makin apa ya, si calon pengantin itu jadi kayak ya udah saya ngundangnya 150 tetap bisa jalan kok gitu. Nah di Dharma Park itu kayak udah kayak bukan menjamin secara totally enggak, karena kita udah
bekerja sama dengan pihak terkait, udah minta izin, udah kasih surat keramaian, pokoknya kita mau adain di tanggal sekian, jumlahnya misalnya 300, berarti harus dibagi di 2 sesi. Dan secara berkala juga kayak pihak terkait mengecek tempat kita gitu seperti apanya. Kalau ada yang nggak pakai masker aja satu, itu udah dikejar-kejar. Maksudnya, ayo pakai masker, kita kita kasih masker di situ. Oh betul. Jadi panitia juga menyediakan masker. Pasti. Selama ini, selama pandemi, paling banyak berani berapa? Paling banyak selama ini 500 berani bisa kita ya? bagi 3 sesi. Dibagi 3 sesi ya. Nah itu 3 tips sesi. untuk venue, bisa dibagi sesinya ya supaya Benar. tetap aman. Tentunya jadi agak kayak secara kos memang lebih banyak. Lebih banyak ya. Benar. Yang tadinya satu hari bisa 2 event, Benar, 2 sekarang event. cuma buat satu. Iya, sekarang buat satu, dan juga kru kita yang jaga itu kan justru makin banyak dan makin lama tugasnya gitu ya. Dan banyak kan tugas tambahan, kayak misalnya meja VIP yang baru selesai orang makan di situ langsung disemprot, kita langsung gercep. Betul. Dan kita fokusnya di situ gitu. Jadi itu yang buat kos kita justru makin tinggi sih di situ gitu ya. Mungkin kayak yang tadi dekorasi juga sama ya. Pasti itu pasti. Iya kan ya, Pasti. jadi kosnya tinggi tapi secara permintaan ya kurang bagus. Iya, karena kan banyak juga yang ketahan untuk bekerja. Bener, iya. Kita down rate tapi kualitas naik. Kualitas naik, iya. Lebih ke kosnya yang naik gitu kan ya. Iya sih pasti. Ya juga awal-awal memang akad dulu, dekor akad gitu ya. Sampai sekarang juga kayak gitu sih. Cuman mulai sekarang udah mulai normal sih sebenarnya. Permintaannya sudah mulai full dekor, karena kan seperti tadi di hotel ya udah boleh. Jadi kita berarti otomatis menyesuaikan ballroom hotel kan tuh besar juga dekorasinya kayak gitu ya, kita ngikutin. Tapi masih klien masih banyak yang berani dengan harga normal ya sebenarnya. Ya, iya, masih ada betul, sih. betul. Cuman nggak sebanyak waktu normal, keadaan normal gitu. Tapi masih ada. Dan sebenarnya jangan takut juga untuk ngambil paket yang dekor yang besar, karena kan ini momen ya, sekali seumur hidup. Kalau nggak sekarang sampai kapan? Iya, betul. Gitu, bener kan? Takutnya nyesel. Nah iya, kalau cuma dekor akad, fotonya juga ketutupan Kecil ya. orang, Nggak ada cerita. nggak ada keluarga. di foto juga ya kan nggak kurang bagus gitu loh. Nggak apa-apa sih tamunya sedikit, cuman dekor sih tetap normal penting aja gitu loh. Yang penting Dekor, dokumentasi. Dokumentasi juga kan paling penting, kayak nggak ngaruh gitu sebenarnya kalau dekor kan gitu. Jadi ya emang harus tetap bagus sebetulnya gitu sih. Sebenarnya ya kan karena pandemi gini tergantung juga maunya full dekor atau mau yang intimate atau mau yang akad aja kayak gitu. Berarti nanti lebih penjelasan ke kliennya bahwa kalau misalnya mau akad dekornya cuma ini loh, kita batasi. Betul. Jadi itu juga bergen untuk vendor juga ya Iya, sebenarnya. kayak gitu. Jadi lebih terkelompok kali ya kalau sekarang nih gitu. Kayak gitu sih kalau dari dekor. Pasti menurun iya sih, cuman kalau sekarang sih udah mulai normal lagi gitu. Baik sekali. Silakan kalau dari foto video sih di awal-awal apalagi kayak sempet yang venue bukan mengecil lagi ya, pindah rumah apapun yang terjadi mau Nggak bedah rumah. jadi kayak ibarat kata rumahnya emang kecil, tapi misalkan dia udah nyiapin budget di gedung, tapi karena pas selama kemarin awal covid itu emang nggak bisa ngadain, jadi mau nggak mau pindah ke rumah kan. Iya, Mau ada pindah ke rumah. Nah sejujurnya di situ sebenarnya kita fotografer kayak terchallenge sih, kita bekerja jauh lebih keras sebenarnya. Kayak kita pernah bareng deh waktu itu ya. Nah, Iya, waktu itu yang di rumah. oh mbak itu challenge Iya banget. kan? Yang di apa sih namanya? Ya? Iya, Nah jadi, itu benar. Si rumah itu memanjang begini, Iya, tapi dekor tuh di samping, bener. akadnya di sini. Iya, bener. Angle fotonya susah ya. Aku juga bingung itu dekornya gimana gitu loh. Akad atau pernikahan di rumah tuh challenge, buat bahasa bagusnya buat challenge ya. Kadang Ya bener sih. karena kayak kita harus berpikir jauh lebih keras. Kalau misalnya kayak di venue kan memang sudah disiapkan memang untuk istilahnya tempat, kayak misalkan kalau di Diamond Park ya mau sudut manapun Diamond Park pasti oke kan mas. Oke. Thank you. Gitu, jadi masuk kita udah dapet ide, oh ya pengen foto di sini, Iya, tapi benar. kalau misalkan di rumah tuh kan karena memang bukan venue untuk beauty shoot lah istilahnya, jadi kita harus berpikir 3 kali lipat, 4 kali lipat lebih keras tuh untuk mendapatkan gimana caranya supaya tetap foto kayak beauty shoot ala pengantin tapi dengan venue yang istimewa nih ceritanya, case-nya gitu.
Terus udah gitu juga yang awalnya misalkan kita satu weddingan tuh bisa kayak 3-4 orang karena venue mengecil ya, jadi otomatis orang ngambil package kita yang emang cuma sepasang istilahnya, satu fotografer satu videografer doang. Dan untuk orang yang cuman emang kita tetap positive thinking sih, dalam artian kata positifnya adalah sehari itu kita bisa narik banyak harusnya, bisa narik lebih banyak kan. Kalau misalkan kita tadinya yang orang satu hari ngambil 2 foto 2 video untuk wedding gede, ketika di tanggal itu dia ngecil, otomatis ada satu pasang fotografer videografer kita yang kosong kan. Nah sebenarnya itu bisa dialihin, misalnya kita cari lagi orderan buat akad atau apa. Jadi sebenarnya kita butuh media juga sih Mbak Expo. Kita kan tukang foto nih, produknya foto. Ya gitu. Kita tuh dan foto itu sebenarnya kan gak hanya digital tapi juga fisik ya, ada ukuran, ada frame, dan apalagi ada juga album yang foto tuh jauh lebih hidup dan lebih bagus kalau cetak. Pasti Mbak masih punya foto di rumah yang ketika di digital biasa aja, tapi pas udah cetak kok jadi bagus sih, cakep, pengen ngeliatin terus-terusan, apalagi udah cakep di situ. Kalau dari Salman gimana? Kalau dari Salman? Kalau dari saya sih emang kita makasih juga nih sebelumnya sama Mbak Ana, karena kita kan first time ya untuk baru pertama kali pameran ya. Udah gitu kita makanya kita pas ngeliat expo, terus saya wah ini momen nih buat ibaratnya melebarkan sayap juga, momen bagus lah pokoknya untuk naikin pasar ya, sebenarnya karena kualitasnya sebenarnya udah bagus, tinggal kita jangan main rumah lagi nih. Coba dengan expo siapa tahu nih kita bisa masuk gedung. Nah, pengen upgrade gitu juga. Kalau untuk gedung alhamdulillah udah, cuma pengen nyoba kayak hotel segala macam gitu. Iya. Nah, boleh nih ada Darmawan, siapa tahu kerja sama. Boleh. Habis ini kita ngobrol ya teman-teman. Nah itulah gunanya nih expo nih. Ini belum vendor ya. Sekarang pengalaman apa sih, kan kalau Darmawan pernah bikin, pernah juga ikut. Nah, ada mungkin ada momen-momen yang kayaknya ketemu klien atau ketemu vendor yang gimana gitu. Kalau di Darmawan Park sedikit ceritanya adalah kita one stop wedding venue. Jadi paketnya mulai dari venue-nya, kita ada sekitar 15 venue di situ. Terus udah rekanan vendor kita catering, ada foto, dekorasi dan macam-macam, dan kita kumpulkan di satu momen Wedding Expo Darmawan Park. Jadi 1 tahun itu kita jalan dengan kalau yang kemarin sekitar 35 vendor, ya udah 1 tahun itu jalan dengan 35 vendor. Jadi kayak bikin paket dengan vendor-vendor yang ikut gitu ya. Iya, jadi kenapa Darmawan Park ini di corona ini masih bisa survive sebenarnya ya ada sumbangsih yang cukup signifikan dari para vendor rekanan kita. Iya. Kalau Fajel mungkin pernah mengalami. Kalau aku kan belum pernah, baru kali ini ya yang ikut di CCM. Mungkin yang pameran lainnya yang lain boleh. Yang lain itu ada waktu itu, jadi kita emang ada promo gitu. Promonya itu free dekorasi lamaran. Nah ini penting banget untuk bikin perjanjian sama klien ya. Jangan sampai kita cuma ngomong doang tapi nggak ada tanda tangannya kayak gitu. Itu penting banget kayak agreement kayak gitu Mbak. Jadi kayak apalagi sekarang juga banyak yang refund apa segala macam kan. Nah itu perlu banget diperhatiin untuk kitanya gitu, dan harus hitam di atas putih gitu. Mau ada promo apapun, sama kalau dia udah ngambil paket dari kita, udah DP segala macem, ya kita kan punya aturan masing-masing ya. Kalau udah ada DP nggak bisa dikembaliin, atau misalnya kembaliin 50% atau gimana kan. Ini jadi dia udah ngambil, udah didekorin, dia ngambil paket wedding, dekor wedding, free dekor ramalan, udah didekorin, tapi dia nggak jadi wedding. Aku tanya ke dia kan, Mbak nggak jadi wedding? Kalau nggak jadi wedding, waktu itu di pameran kan saya udah pernah kasih tahu kalau nggak jadi wedding berarti Mbak harus bayar backdropnya senilai sekian gitu kayak gitu. Nah dia nggak terima kayak gitu. Padahal dia udah tahu, cuman memang salah aku sih nggak bikin agreement kayak gitu. Itu pengalaman, jadi pengalaman berharga buat aku gitu, bahwa hitam di atas putih itu nggak bisa kita cuman omongan. Itu harus, namanya bisnis harus ada hitam di atas putih kayak gitu. Jangan lupa nanti pas pameran juga kita harus kasih tahu agreement kita seperti apa kayak gitu. Apalagi di masa pandemi ini. Iya. Banyak reschedule, bukan cancel ya kan, betul. Itu sih yang paling berkesan Bu Ana di pameran Ibu juga Bu. Iya, saya juga ya. Kayak gitu. Yang paling berkesan lain selama expo. Selama expo. Waktu pas wedding expo CCM itu saya dapat klien tanggal cantik. Februari 2020. Oke. Itu 2019. Oh iya. Itu dan
Dan jadi kalau ditanya udah booking apa aja, baru booking kakak foto karena ngejar promo itu dia tadi. Makanya saya bilang ini kita butuh momen nih untuk dapetin yang kayak gini gitu. Tapi kalau di dalam dunia keweddingan kan sah saja kayak booking hamil setahun gitu. Nah kalau di wedding expo tuh memang gimana ya, kita sebagai vendor sebenarnya juga ikut bersemangat ketika memang menemukan orang yang memang mereka tuh bersemangat untuk mempersiapkan wedding mereka, memang mencari kita karena kualitas kita, misalkan cari puzzle decor karena saya suka portofolionya, nah pasti mbak juga jadi semangat kan, dan memang saya nyari donor kan saya suka nih pengen yang ini gitu, nah pasti, nah di wedding expo tuh sebenarnya saya mendapatkan itu dan saya merindukan banget tuh momen-momen yang kayak gitu, dan karena kan ada misalkan nggak bisa dipungkiri nih, pasti setiap vendor punya package kan, ada dan pasti juga pernah tuh ngalamin klien yang ngambil package tapi misalkan foto video dia terima beres, terus dia nggak terlalu banyak, ya sebenarnya nggak terlalu banyak kincong sih istilahnya gitu, cuman kadang kayak kita ngerasa kayak kita nggak ngerasa dapat perhatian, kadang kayak kita nggak tahu dia tuh pengennya apa, dia apa foto yang dia pengen, apa yang dia nggak pengen gitu-gitu, dan karena mungkin closingnya juga package jadi mungkin ngobrolnya juga minim ya, misalnya kalau closing di mitra kita ke kitanya minim gitu, nah itulah yang saya dapat selama expo dan sebenarnya saya rindukan nih selama 2020. Oke. Kalau dari Salman kan ini baru pertama kali nih di expo. Tapi selama berdirinya perusahaan terus menangani pengantin, ada nggak pengantin yang berkesan baik bagus, baik menyebalkan, ternyata berkesan tidak baik gitu ya. Kalau namanya bagus pasti banyak ya kan. Banyak ya. Kalau yang lucu terus kayak tadi gue bilang tuh nggak enak ngomongnya. Kita sebut nama ya kan. Cuma kan pastinya ngerasa ini gue nih. Kan pengalaman kan untuk jadi pelajaran buat yang lain nggak apa-apa. Case-nya aja mas, ceritain kasusnya aja. Orangnya jangan. Orangnya Lebih ke anggaplah mawar gitu namanya. Tapi pelajaran juga sih ke kita ya. Kayak dia mintanya saya mau setup ini begini. Terus warnanya begini kan, warna ngejreng saya kan biasanya kalau dari saya kan saya sering ngelihatnya kan yang soft terus ya pokoknya soft tapi luxury gitu kan. Dia minta ngejreng, kata saya, oh ini pelajaran juga ternyata ngejreng juga bisa bagus asal digabungin sama soft atau apa gitu lah. Nah pas udah datang keluarga besarnya minta diubah lagi semuanya kita sampai mulai dari jam berapa, jam 8 pagi sampai itu jam 1 apa jam 2 malam apa jam 3 itu baru pulang. Saya ini juga ikut di situ karena setup ulang, setup benar-benar setup. Nah itu berarti mungkin dari balik lagi ke tadi mas, jadi harus ada perjanjian di awal nih, desainnya seperti apa, jadi tidak menerima perubahan di hari H. Nah itu harus kita tanda tangan, jadi dia nggak bisa seenaknya sama kita kayak. Nah itu tadi yang aku bilang. Padahal kayak sebelum hari H kita udah briefing nih, udah bikin layoutnya juga, bikin layoutnya begini deal ya, iya. Tapi pas keluarganya datang ya beda lagi pemikirannya. Berarti itu kasus mungkin bisa pelajaran buat vendor menangani klien yang seperti itu. Berarti dan kitanya juga sebenarnya harus tegas atau benar. Dan paling penting layout sih mbak kalau dekorasi itu. Layout dan benar-benar detail sampai layout, warna-warna desain, ya. warna, layout, desain, warna, dan harus persetujuan klien, keluarga semua. Makanya harus ada technical meeting sebelum acara, jadi semua tuh tahu gitu. Tapi emang ada aja kayak gitu, aku juga udah meeting udah segala macam. Ada aja ya. Kan keluarga intinya. Nah iya. Biasanya gitu keluarga besarnya yang repot ya. Kalau misalnya ternyata ada regulasi pemerintah tentang COVID-19 kenapa tidak melonggar atau semakin mempersempit ruang gerak kita, jadi apa yang harus kita lakukan, ada apa nih yang baiknya? Oke. Sebenarnya sih setiap ada regulasi pasti ada aja celah untuk kita mensiasati apa yang menjadi tujuan kita. Apalagi pernikahan itu kan sesuatu yang sangat mulia dan sangat terhormat gitu ya. Pasti tuh Allah bakalan ngasih jalan apapun itu, kita nggak tahu. Soalnya regulasi yang mau berubah aja kan kita nggak tahu. Dan kapan berubahnya kita kan nggak tahu ya. Jadi ya sebenarnya sih kita balikin aja. Kalau misalnya semua regulasi pasti ada cara untuk mensiasati regulasi tersebut. Tentunya bukan dengan melanggar protokol-protokol atau melanggar regulasi itu sendiri, tapi dengan kita yang mengadaptasi kebiasaan tersebut. Kan pasti setiap regulasi itu demi kebaikan kita juga sebenarnya. Jadi pasti ada sisi positif di balik regulasi tersebut. Itu sih.
Mungkin kalau dari Darman Park seperti itu. Rachel? Kalau dari puzzle untuk mensiasatinya ya kata Mas tadi benar juga, kita harus pasti ada celah gitu untuk kita beradaptasi dengan regulasi yang baru. Apalagi semakin dipersempit lagi gitu ya, misalnya kuota untuk wedding segala macam. Kalaupun kita harus yang tadi kan kita kan emang ada beberapa paket ya, akad, intimate, terus yang full dekor. Nah kalau cuman paket akad kita bisa beralih yang itu palingan yang ke paket akad itu gitu loh. Kalaupun harus akad di KUA nggak apa-apa, kita dekor di KUA kayak gitu. Jadi jangan polosan banget gitu kan, ya harus adalah dipercantik sedikit seperti itu. Kalau dari Astori, sebelumnya juga kita sebenarnya sangat terbantu dengan arahan asosiasi ya. Kalau seandainya di dekor kan ada SPD, kalau di dokumentasi ada HIPD. Nah, memang jadi kita juga ketika ada regulasi biasanya kita melihat apa rekomendasi atau arahan yang diarahkan atau dikeluarkan oleh asosiasi. Misalkan kalau kayak tadi fotografer tidak menerima handphone tamu, nah kita ikuti arahan itu. Dan Nah nanti juga kalau misalnya makin mengetat gitu ya, kita bakal berjuang lagi untuk diadakannya karena bukan Advokasi ya. iya karena bukannya kami doang ya selaku fotografer atau wedding kan itu menyangkut semua kayak tukang daging segala macam Semuanya. Betul, bunga betul, iya, ya kan bunga. bunga itu Masih banyak dirawat lagi belum sup-supnya. mati pas lagi covid waktu itu Nah, sepi. Betul. Terakhir, but not least, pesan-pesan untuk calon pengantin? Pesan-pesan. Pesan-pesannya jangan ini ya jangan takut lagi mengadakan. Jangan takut lagi menikah. Oh iya tentunya jangan takut lagi mengadakan pesta pernikahan dengan apa ya dengan preparation yang bagus yang tentunya tadi puzzle dekor udah sebutkan. Jadi kita udah bisa loh dari venue udah bisa, dari dekorasi ternyata pengennya yang full-fullan juga untuk mendukung foto, video dan sebagainya. Jadi sih nggak usah takut untuk mengadakan pesta yang gede dan mewah. Sebenarnya kita bisa dan itu aman untuk Aman. aman untuk klien. Aman. Sesuai protokol kok. Protokol. Gitu. Rachel, ada pesan mungkin? Pesan aku pokoknya kalau tidak sekarang sampai kapan? Oh iya. Karena kita nggak akan tahu ini kapan berakhir. Benar. Ya pemirsa gitu loh, jadi pemirsa gitu. Pokoknya Benar. bener Mas, pokoknya nggak usah Iya, takut nggak usah segala takut. macem. Dan Kita- itu kan momen momen sekali seumur hidup yang Betul. tentunya jangan sampai terhalang oleh situasi pandemi ini. Betul. Karena pandemi ini sebenarnya bisa disiasati dengan kita mematuhi protokol kesehatan kan betul. gitu. Tidak seburuk yang dibayangkan Betul. gitu loh. Itu intinya tidak seburuk yang dibayangkan kok gitu. Kalau mau mundur ya nggak tahu kita mundur sampai kapan ya. Bener. Mungkin 2022 25 masih ada corona ini kita nggak Ini tahu. hashtagnya luar biasa Luar ini Mbak biasa, Ana. oke. Selanjutnya, Story ada pesan-pesan? ya betul sekali tadi ya. Pokoknya ya, nilai-nilai yang disampaikan tuh memang pernikahan Sama itu ya. jangan ditunda karena buktinya maksudnya pribadi punya pengalaman klien yang ditunda udah mau 2 tahun, udah mau setahun karena mereka nunggu covid beres nggak beres-beres Nggak beres. gitu loh. Akhirnya nggak jadi nikah. Putus. Masih diundur. Oh, Kalau Gimana klien tuh jangan sama sampai baik putus ya. Jangan si calon. Iya, itu jangan masalah. jangan sampai Takut yang ya. jangan ditiru pemirsa ya. Jangan Takut sampai ganti kok. calon loh itu. Heeh. Cuman dan mungkin kalau pihak vendor juga teknikal sih sebenarnya. Kalau misalkan emang terkendala ke payment, sebenarnya vendor-vendor itu sangat mau kok untuk misalkan membagi term payment misalkan Nah, menjadi iya, beberapa betul. kali Hmm. gitu. Cuman memang satu hal pesan saya sih jangan sampai dream wedding pemirsa nih sekalian Betul. jadi mengecil, berubah atau misalkan tidak sesuai dengan yang diinginkan karena gimana pun juga itu kan sekali seumur hidup ya, dekor yang bagus, venue yang bagus gitu. Dan memang pada hakikatnya sih kita semua di sini sebenarnya kalau dibilang nggak mau berkorban, kita banyak berkorban nih dalam spesifikasi kita, layanan Ya, betul, kita gitu. betul. Jadi jangan takut, maju aja dulu. Kalaupun misalkan seandainya misalkan ada perubahan regulasi gitu kali ya, tapi seenggaknya kalian tuh sudah mengikat vendor-vendor memang jadi cita-cita kalian gitu, karena nanti kalau berjalan dengan waktu ada perubahan harga ternyesal. So, promo, apalagi harga promo cuma ada di Wedding Expo, oke? Sama ada. Sehari kemudian Sama. normal lagi. Nah, harga besok berubah gitu. Hari Senin naik. Hari Senin. Iya, kan Senin selesai Apartemen pameran. kali ya. Betul. Kalau
dari saya sih sama Fazal sama yang lain juga, yaitu menikahlah selagi bisa sekarang, selagi ada uangnya juga kan. Benar. Pastinya karena nikah sekali kalau mau. Intinya jangan lupa datang ke Cibinong Wedding Expo 2021 2-4 April 2021. Sampai jumpa. Ya.